Baik, perkenalkan kembali, saya Pandi Putu Aristayanda Pratama dengan mahasiswa yang sedang menjalani program KKN dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai protokol cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Langsung saja. Jadi ini merupakan topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah penjelasan cuci tangan, mencakup tujuan dan waktu mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah bahan cuci tangan. Ini mencakup perbedaan masing-masing bahan. Kemudian yang ketiga adalah protokol cuci tangan hand sanitizer. Ini mencakup langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya adalah protokol cuci tangan air dan sabun. Dan ini juga mencakup langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya adalah video penerapannya. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah kesimpulan. Baik, jadi yang pertama itu adalah penjelasan cuci tangan dan tujuan dan kapan harus mencuci tangan. Jadi tujuan dari mencuci tangan itu sendiri itu adalah yang pertama menghilangkan mikroorganisme, yang kedua yaitu mencegah infeksi silang, yang ketiga menjaga kondisi steril, yang keempat melindungi diri dan pasien dari infeksi, dan yang terakhir adalah memberikan perasaan segar dan juga bersih. Kemudian kapan kita harus mencuci tangan? Jadi kita harus mencuci tangan itu ketika yang pertama sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Kemudian sebelum makan. Kemudian sebelum dan setelah merawat orang sakit. Sebelum dan setelah merawat luka. Setelah menggunakan toilet. Setelah mengganti popok bayi. Setelah mengeluarkan lendir hidung, batuk maupun bersin, setelah menyentuh hewan atau kotorannya, dan setelah memberi makan hewan. Setelah menangani makanan hewan atau memperlakukan hewan peliharaan, dan yang terakhir adalah setelah menyentuh benda. Jadi ini merupakan kondisi ketika kita itu harus cuci tangan. Jadi ketika kita sedang berada dalam kondisi ini, kita harus mencuci tangan. Kemudian ini merupakan perhatian yang harus diperhatikan ketika pandemi ini. Jadi yang pertama itu adalah setelah berada di tempat umum itu kita harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut kita harus cuci tangan. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah atau memutus penularan virus penyebab COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah bahan cuci tangan itu sendiri. Jadi menurut World Health Organization, bahan cuci tangan itu sendiri itu ada dua. Di antaranya adalah bahan alkohol yang kita sering sebut sebagai hand sanitizer. Dan ini minimal harus mengandung 60% alkohol. Jadi bisa diperhatikan pada komposisi dari hand sanitizer tersebut itu harus minimal mengandung 60% alkohol untuk mencapai efektivitas dari bahan tersebut. Dan kemudian ada cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air. Oke, jadi apa bedanya? Jadi untuk yang hand sanitizer itu keunggulannya adalah lebih cepat ya karena simple, kemudian dan lebih sederhana. Kemudian untuk yang air dan sabun itu keunggulannya adalah lebih gampang menghilangkan kotoran serta lebih efektif dalam menghilangkan patogen. Itu termasuk bakteri ataupun virus. Ya. Jadi cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air ini itu lebih ampuh untuk mencegah penularan virus penyebab COVID-19. Jadi kapan kita harus mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer itu ketika berpergian atau situasi yang mendesak, kemudian ketika tidak ada sumber air mengalir, dan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air itu dilakukan ketika terlihat kotoran pada tangan, kemudian ketika ada noda cairan atau darah atau cairan tubuh lain, dan yang terakhir adalah setelah menggunakan toilet. Oke, next. Oke, jadi kita akan berpindah ke protokol cuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai langkah-langkahnya. Oke, jadi ini merupakan protokol cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer menurut prosedur WHO. Jadi yang pertama itu adalah
menuangkan hand sanitizer pada tangan secukupnya. Kemudian ratakan hand sanitizer dengan menggunakan telapak tangan dengan gerakan memutar seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah letakkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri, kemudian diusapkan dan juga dilakukan sebaliknya seperti yang terlihat pada tangan. Kemudian gosok bagian sela-sela jari sesuai gambar. Ini tujuannya untuk menghilangkan kotoran di sela-sela jari. Kemudian selanjutnya itu adalah gosok bagian belakang jari sesuai gambar, kemudian di arah sebaliknya. Kemudian yang keenam itu adalah menggosok jempol atau ibu jari. Jadi yang pertama itu menggosok ibu jari kiri yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan gerakan memutar seperti gambar dan juga dilakukan sebaliknya setelah itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah gerakan untuk menggosok ujung jari. Gerakan ini menggosok ujung jari tangan kanan ke telapak tangan kiri itu sesuai gambar ini, kemudian dilakukan dengan sebaliknya. Kemudian terakhir adalah keringkan tangan. Jadi perlu diperhatikan jangan kita langsung memegang benda-benda di sekitar itu sebelum tangan kita kering. Ya, jadi dipastikan kita menunggu dulu tangan kita kering supaya efektivitas bahan itu tercapai. Kemudian ini yang harus diperhatikan ketika kita mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Itu yang pertama adalah durasinya minimal 20 hingga 30 detik. Kemudian setiap gerakan itu dilakukan sebanyak 5 kali. Oke, jadi misalnya pada gerakan yang ini itu dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4 hingga 5 kali. Kemudian dari cuci tangan prosedur ini itu sebenarnya mengandung 6 gerakan dasar. Jadi yang pertama itu gerakannya ini, kemudian ini, kemudian ini, dan juga ini. Jadi ada totalnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini merupakan gerakan inti atau gerakan dasar. Oke, next kita beralih ke protokol cuci tangan WHO menggunakan sabun dan juga air. Jadi sini kita akan bahas langkah-langkahnya seperti sebelumnya. Baik, ini merupakan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu adalah basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian lumuri tangan dengan sabun secukupnya hingga menutupi seluruh permukaan tangan. Jadi kita perkirakan saja. Kemudian yang kedua adalah meratakan dengan menggunakan telapak tangan, ya, biar sabunnya rata. Kemudian yang ketiga adalah letakkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri, kemudian usapkan dan sebaliknya seperti gambar ini. Kemudian yang keempat adalah menggosok bagian sela-sela jari sesuai gambar. Kemudian yang kelima menggosok bagian belakang jari sesuai gambar, kemudian di arah sebaliknya. Kemudian yang keenam itu gosok bagian jempol atau ibu jari tangan kiri menggunakan tangan kanan sesuai gambar, kemudian lakukan sebaliknya. Kemudian yang ketujuh itu adalah menggosok ujung jari dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan telapak tangan kiri. Jadi sesuai gerakan ini dan juga dilakukan sebaliknya. Setelah itu baru kita bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian selanjutnya adalah keringkan tangan dengan menggunakan lap sekali pakai atau tisu. Itu bisa menggunakan apa aja, yang penting sekali pakai dan juga bersih. Kemudian selanjutnya kita dengan lap tersebut kita matikan kerannya agar kenapa kita menggunakan lap agar tidak terkontaminasi lagi oleh keran tersebut. Kemudian selanjutnya itu adalah keringkan tangan. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Itu durasi minimalnya adalah 40 hingga 60 detik. Kemudian setiap gerakannya itu terdiri dari 5 kali gerakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini juga sama terdiri dari 6 gerakan dasar dan ini merupakan gerakan yang sangat penting ya ketika mencuci tangan dan ini harus diperhatikan. Oke, selanjutnya baik, jadi cuci tangan itu tidak selalu membawa dampak baik untuk mencegah penularan virus, tapi sebenarnya cuci tangan ini itu perlu diperhatikan jadi agar tidak memicu dampak buruk dari mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu dapat membunuh mikroorganisme atau patogen penyebab penyakit.
Namun perlu diperhatikan bahwa selain itu mencuci tangan dapat menghilangkan minyak alami pada kulit. Nah, dan jika ini dilakukan terus-menerus, kulit akan menjadi kering oleh karena kurangnya produksi minyak. Ya, jadi kulit itu sebenarnya secara alami itu memproduksi minyak untuk melembabkan kulit ya. Kemudian kulit yang kering ini akan rentan mengalami iritasi kulit atau yang bahasa ilmiahnya itu adalah dermatitis. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kulit terasa gatal, kering dan sensasi terbakar. Oke, makanya eh, kita mencuci tangan itu perlu diperhatikan waktu-waktunya. Jadi jangan misalnya karena saking takutnya kita terhadap virus penyebab COVID-19 ini, kita mencuci tangan setiap 10 menit sekali kayak gitu. Jadi itu sangat berbahaya bagi kesehatan kulit ya. Jadi harus diperhatikan kapan kita harus mencuci tangan seperti itu. Oke, jadi untuk video penerapannya sendiri itu aku udah buatin. Jadi ini videonya aku buatin sesuai dengan protokol WHO. Jadi videonya tidak aku cantumin di presentasi ini, namun udah tak upload di YouTube ya. Jadi bisa mengklik link ini nanti atau aku akan bagikan di grup diskusi. Jadi kalian bisa akses sendiri. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah mencuci tangan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus penyebab COVID-19. Hal tersebut mengacu atau menyesuaikan dengan protokol cuci tangan sesuai anjuran WHO. Namun perlu diperhatikan bahwa jangan terlalu sering mencuci tangan karena dapat membuat kulit kering sehingga menyebabkan kulit rentan mengalami iritasi. Ya, jadi itu kesimpulannya. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang aku gunakan untuk membuat materi ini. Ya, jadi baik itu aja presentasi untuk kesempatan kali ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu dan selalu jaga kesehatan untuk mencegah penularan virus penyebab COVID-19. Terima kasih.